Ketika anak dapat gelar International Master di usia 17 tuh biasanya orang tanya, rahasianya apa? Gitu ya. Dan aku sebenarnya bingung loh ditanya gitu. Iya. Soalnya nggak ada rahasia sih. Kayak Kung Fu Panda ya. Nggak ada rahasia. Yang ada adalah Cerita cerita. behind the scene, bagaimana proses menemani anak selama 10 tahun hingga dia mendapat gelar International Master. Iya, jadi sebelumnya mungkin ada yang baru kenal sama kita ya. Saya Lala. Saya Ar. Dan kami sudah menjalankan homeschooling ketiga anak kami sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi ini bukan cerita tentang homeschooling. Tapi ini bukan tentang homeschooling, ini cerita tentang anak kami yang ketiga, Satria Duta Cahaya, yang kebetulan memang tidak bersekolah formal gitu ya, dan sekarang menekuni catur dan menjadi salah satu atlet nasional catur Indonesia. Ya, kami akan bercerita proses yang terjadi di balik duta gitu ya. Dalam artian bagaimana kami sebagai orang tua mengawali mendampingi duta hingga saat ini. Iya, karena biasanya kalau misalnya kita lihat anak yang berprestasi gitu ya, terus kemudian bayangannya kan itu seperti seakan-akan linear ya. Kayaknya naik tangga yang naik gitu ya. Tapi sebenarnya gitu di balik sebuah gelar, di balik sebuah prestasi itu lebih banyak proses jatuh bangunnya ya. Iya, ini prosesnya itu rumit gitu ya, kayak roller coaster naik turun gitu ya. Kadang jatuh gitu ya, kadang happy menang, kadang kalah, kadang sebenarnya tidak berkembang, kadang nggak berkembang, wah lama kok nggak berkembang dan sebagainya, stagnan gitu ya. Proses-proses yang rumit yang terjadi di belakang layar gitu. Iya, ya mudah-mudahan apa yang kami sharing ini, walaupun kita membahas tentang catur ya, tapi ini sebenarnya bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain gitu, karena perjalanan anak menekuni sebuah bidang apa aja, itu kami sangat yakin bahwa di setiap bidang tersebut itu pasti ada unsur antusiasme, apalagi waktu pertama kali suka gitu ya, terus kemudian ada unsur jenuh pas dia udah mulai belajar dan udah mulai susah, dapat hal yang susah, belum lagi kemudian kalau dia nggak bisa naik dia gagal, tapi terus kemudian dia bangkit, terus kemudian dia ada bertumbuh gitu, dan itu pasti terjadi di hampir setiap aktivitas ya Mas Arya. Di catur ada seperti itu, di olahraga yang lain seperti itu, dan mudah-mudahan cerita tentang catur ini mudah-mudahan bisa teman-teman ambil insight-nya gitu ya. Kalau di dunia yang lain seperti apa sesuai dengan pengalaman hidup Anda. Iya, kita mulai dari awal, karena ini juga pertanyaan yang sering muncul gitu ya kepada kami gitu. Duta itu mulai suka catur umur berapa sih gitu. Dan ya Duta itu memang lahir bukan dari keluarga pecatur gitu. Kami bukan pecatur. Saya tahu cara main catur tapi nggak terlalu bisa catur. Ya, saya juga tahu tapi nggak pernah ikut kompetisi gitu ya. Di keluarga kami tidak ada yang jadi atlet gitu ya. Sehingga ketika Duta tertarik dengan catur itu adalah sebuah hal yang baru di keluarga kami. Apalagi ketika makin lama makin serius terus kemudian pengen jadi atlet, wow, itu betul-betul dunia yang sama sekali tidak kami kenal. Iya, dan sebenarnya perkenalan Duta terhadap catur itu juga bukan sebuah hal yang disengaja. Jadi Duta itu waktu itu kami sedang melakukan perjalanan gitu ya ke Jawa Tengah, dan di sana Duta main sama teman-teman barunya gitu, dan di sana mereka main catur ternyata. Nah setelah main itu Duta bilang sama bapak, kayaknya aku suka catur. Dan ini sebenarnya sebuah hal yang kalau buat kami waktu Duta bilang dia pengen belajar pengen main catur, itu sebuah hal yang agak sedikit mengejutkan, karena pada saat itu Duta itu lagi seneng-senengnya basket. Dan basket itu kan olahraga bergerak, olahraga fisik dan kemudian ramai gitu ya. Dan waktu itu rasanya kami tuh melihat Duta itu sebenarnya agak susah untuk duduk tenang dan berpikir. Jadi kalau buat aku pribadi, ketika Duta bilang aku pengen coba catur, itu kayak wah jauh nih dari basket gitu, dan boleh juga gitu sih. Sederhana itu doang, nggak nyangka kalau ternyata 10 tahun kemudian beneran jadi atlet gitu.
Ya, proses yang penting itu di awal kalau yang kami lakukan adalah ya udah apapun yang menjadi ketertarikan anak ya diterima. Iya. Ya difasilitasi tapi jangan investasi gitu ya yang besar. Iya. Mulai yang ada. Jadi dalam kasus Duta ketika dia tertarik catur Itu umur 8 umur ya. 8 tahun dan kemudian kami lagi perjalanan ya udah saya cari aplikasi di handphone. Sederhana. Nah, yang gratis terus kemudian ya udah sambil di perjalanan dia main handphone ya, belajar catur di aplikasi dan ya awalnya seperti itu. Ternyata setelah sampai di rumah kembali lagi di Jakarta, ternyata kok masih suka, Masih nanyain. masih mau pinjam handphone untuk main dan sebagainya. Terus akhirnya ya udah beli papan. Akhirnya saya dan Duta main papan di papan catur itu. Ternyata jalan terus gitu ya. Jadi hal yang menarik kalau di dalam proses anak-anak, kami selalu berusaha agar prosesnya berasal dari anak-anak, bukan dari kami. Kenapa? Karena kalau asalnya dari anak, itu lebih enak digerakkannya. Itu kepentingan dia. Tetapi kalau itu berasal dari orang tua, ya kita punya dorongan untuk menjaga supaya itu terus berjalan. Ya, itu lebih berat. Ya, karena kepentingannya kan kepentingan orang tua bukan kepentingan anak. Tapi kalau berangkatnya dari anak itu biasanya lebih mudah. Iya, dan mungkin dalam kasus catur ini untuk Duta, karena di awal ini dia bisa duduk tenang dan berpikir agak lama aja kayak udah bonus. Jadi atlet itu nggak kebayang ya, apalagi grandmaster, gitu kan. Iya. Jadi pokoknya dia ternyata susah. Dan ini kan catur tuh kan olahraga otak ya teman-teman. Jadi kayak lagi kalau buat kami ini karena kami praktisi homeschooling, ya ini sih belajar logika, ini mah masuk ke udah belajar. Jadi kita ngitungnya sih ya kayak orang belajar aja ya Mas asal ya. otak, belajar fokus gitu ya, duduk tenang gitu. Itu menjadi sebuah hal yang kami anggap penting dan catur ini bisa menjadi alatnya. Iya. Jadi Gitu. betul-betul ketika kami di awal kami berusaha melepaskan ekspektasi, dapat kemenangan kecil itu aja udah happy gitu ya. Iya. Jadi nggak ada tuh mimpi jadi grandmaster, jadi atlet dan Jauh sebagainya. nggak kebayang waktu itu. Tapi memang kehidupan itu kan memang unik ya. Ya. Gitu ya. Dan kalau di dalam konteks atlet profesional, para grandmaster yang besar-besar di dunia itu, usia 8 tahun itu mungkin dianggap terlambat gitu ya. Karena masih dari kecil, Iya. biasanya dari keluarga yang memang pecatur dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, selalu ada anomali. Jadi kalau buat kami, dari manapun anak belajar, usia berapapun ya udahlah, dinikmati prosesnya, difasilitasi, distimulasi ya udah. Kita lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa. Iya, tapi sekali lagi teman-teman, saya mau ngulang sedikit gitu ya. Jadi Duta itu pada saat dia suka catur, dia itu kan lagi suka basket. Dan waktu itu tuh kayaknya cintanya itu lebih besar ke basket sebenarnya dibandingkan ke catur. Nah, jadi terus terang kami tidak pernah terlalu terbayang ini akan menjadi sebuah hal yang akhirnya ke prestasi gitu ya. Tadi yang Mas Ar bilang, kami mencari kemenangan kecil, melihat ini sebagai proses belajar, melihat ini sebagai proses pertumbuhan logika, tapi tidak yang kemudian mengejarnya menjadi prestasi gitu ya. Karena memang tidak semua minat anak itu bisa kita proyeksikan menjadi prestasi gitu. Seperti basket gitu ya, walaupun Duta juga menjalaninya sekian tahun gitu, tapi kalau buat kami kemenangannya itu buahnya tuh ke kesehatan Duta yang sampai sekarang gitu ya Mas ya. Jadi penting untuk mengelola ekspektasi. Problem besar di lapangan itu kan ekspektasi kita. Soalnya kan kita udah invest. Ya. Masa nggak balik modal? Kita berharap anak kita berprestasi, anak kita menjadi hebat dan sebagainya. Tapi kan kenyataan di lapangan belum tentu seperti itu. Dan itu bisa bikin kita kecewa, bisa tambahan pressure buat anak-anak gitu ya. Jadi kalau dari basket gitu ya udah yang penting sehat gitu ya. Kalau kemudian dia jadi lebih kompetitif, dia jadi lebih tahan banting dan sebagainya ya itu tambahan memang melekat bersama basketnya gitu ya. Iya, jadi begitu. Jadi ini penting juga karena ini juga bisa dijebakan buat kita sebagai orang tua ya. Ketika memang kita melihat anak kita berminat akan sebuah hal, makanya tadi yang Mas Ar bilang setiap kali kita lihat
anak berminat melakukan sebuah hal itu memang bisa jadi pintu masuk proses belajar, tapi kita perlu menjaga ekspektasi dan yang melepaskan itu gitu ya. Yang dikejar tuh ya stimulusnya aja gitu. Iya. Nah, dalam konteks Duta, ketika kemudian Duta mulai suka catur, dia mulai mau main di papan, terus kemudian dia mulai bener-bener menanyakan ya Mas Arya, aku mau main catur lagi, aku mau main catur lagi gitu. Nah, ini nih mulai kemudian kayaknya beneran suka nih gitu. Dan kalau dia suka kan berarti tugas kami gitu ya untuk memfasilitasi. Oke. Ini setelah sebulan ternyata masih suka, masih nagih gitu ya. Ngajakin main dan seterusnya. Oke, saya cari aplikasi yang berbayar untuk melatih taktiknya Duta. Jadi naik sedikit nih. Naik gitu ya, level terus kemudian ternyata dia suka. Terus kemudian dia ternyata mulai bisa mengalahkan saya. Saya bukan pemain, tapi dia lumayan kan bisa ngalahin orang dewasa dan sebagainya. Iya. Fisik itu waktu catur papan awalnya masih kalah sama saya, tapi lama-lama saya kalah sama dia gitu. Dan dia udah mulai nggak puas nih gitu kan. Udah mulai butuh yang lebih menantang. Di titik itu kemudian kami mulai cari komunitas, cari lingkaran luar. Dan di waktu yang lalu pada saat Duta itu belum berkembang seperti sekarang. Dan setelah cari kemana-mana akhirnya kami menemukan ada di KONI Jakarta Pusat di Cempaka Putih pada waktu itu suka ada latihan setiap hari Minggu sore. Jadi kami yaudah kita cobain ke sana, latihan di sana, dan kemudian Duta senang latihannya, tetapi dia tidak suka kalau harus nunggu lama. Jadi problem di kita itu kan acaranya 3:30, orang datang jam berapa, terus kemudian molor-molor, santai dan sebagainya. Nggak terbiasa dia. Duta nggak terbiasa. Iya, mungkin juga kadang nggak sekolah sih. Maunya efektif, efisien, datang latihan, selesai pulang, kan gitu dia. Iya. Dan itu yang kemudian oke, terus gimana gitu ya. Nah, kemudian dari proses itu pelatih di KONI itu melihat, oh ini kayaknya anaknya bagus nih mainnya gitu ya. Terus kami mulai melihat, oke, kayaknya perlu dipaparkan kompetisi. Nah, kami nggak kenal tuh kompetisi catur, dan tiba-tiba saya melihat ada poster kegiatan kompetisi catur Java ya waktu itu gitu ya. Kegiatannya di Senayan. Nah, udah ada kelompok umur 9 atau 10 gitu ya, yang daftar lah gitu ya. Saya tidak tahu bahwa itu ternyata jenis catur yang berbeda. Jadi kan biasanya Duta itu main catur cepat gitu kan. Biasanya mainnya di handphone juga. Walaupun sekali-sekali mulai main di papan, tapi kan lebih sering dia itu mainnya online kan. Gitu. Nah, di situ kami baru tahu bahwa oh, ini namanya catur standar. Jadi pas turnamen itu pertama kali kami kenal catur standar, pertama kali tahu bahwa ada namanya notasi, dia harus menulis. Dia harus menulis. Padahal Duta belum bisa nulis. Ya. Belum lancar. Sudah bisa tapi belum lancar. Duta masih belum lancar nulis, dia masih itu dengan jam dan sebagainya, ada aturan jam, nggak boleh pakai 2 tangan. Terus sehari sekali atau 2 kali pertandingannya bisa berjam-jam dan gitu. berhari-hari gitu. Waduh, kan loh, kok gini ya catur ya gitu ya. Itu pengalaman pertandingan pertama yang berkesan karena ya betul-betul kaget. Jadi saya kaget yang nganterin, Duta jadi atletnya kaget, nangis karena dia harus nulis. Dan Duta itu kan sangat kompetitif ya. Jadi ketika dia diharuskan melakukan sebuah hal yang dia nggak pede gitu kan, karena dia harus nulis gitu, dia tuh kayaknya kesal gitu, dan kesal itu kan mempengaruhi emosi. Kalau catur tuh kan sangat itu dengan emosi kan, dan itu yang kemudian buat kami, waduh kita kok nggak tahu ya harus ada begini ya. Bener-bener pertama kali gitu. Dan ada satu titik yang saya paling berkesan adalah ketika kemudian Duta itu memang masih susah menulis, dia susah membedakan antara angka 2, S gitu ya, itu susah. Jadi tiap kali dia mau tulis 2 tuh dia kayak S terus dia tuh susah banget itu, sampai ada ibu-ibu bilang, itu anak kayak nggak sekolah ya, nggak bisa nulis. Itu pertama kali aku sebagai ibu homeschooling ngerasa emang nggak sekolah anak aku. Ya, tapi juga berkat itu, tapi ya, berkat pertandingan itu dia jadi tahu apa kepentingannya nulis. Iya. Sehingga kemudian setelah selesai pertandingan dan kemudian belajar nulis ya cepat dia bisa nulis dengan dia lancar. Tahu kebutuhannya. Jadi dia butuh nulis, Dut, kamu perlu belajar nulis karena supaya waktumu nggak habis kalau lagi tanding catur.
dan yang penting nulisnya jelas sehingga bisa terbaca. Iya. Oh, udah itu jadi motivasi dia dan kemudian dia bisa nulis dengan lancar. Nah, kembali lagi di turnamennya, Duta pada waktu itu juara 10 kalau tidak Lumayan salah. lah. Lumayan dalam artian dari 14 gitu ya. Dia senang dapat uang 300.000 gitu. Padahal kita bolak-balik dari rumah nganter selama 5 hari itu udah habis berapa dia nggak tahu kan gitu ya. Tapi dia merasa happy dan itu lumayan membangun kepercayaan diri dia. Jadi walaupun bukan juara 1, 2, atau 3 gitu ya, dia tahu bahwa ternyata kalau menang itu bisa dapat uang gitu ya. Itu ternyata motivasi. Itu motivasi penting gitu ya. Nah, dari proses itu kami jadi tahu oke, gitu ya. Sebagai orang tua saya harus cari informasi tentang catur Yang lebih benar. yang lebih banyak, yang sehingga kemudian saya bisa nemenin Duta. Karena ini kan dunia baru yang tidak kami kenal. Nggak paham gitu. Ya, sehingga kemudian setiap kali ikut turnamen gitu ya, saya ngobrol-ngobrol bersama orang tua yang lain, anaknya belajar caturnya gimana, terus rencananya gimana, mau ngapain dan sebagainya gitu. Ya ngobrol-ngobrol, mendekatkan diri dengan para orang tua, ngobrol dengan para pecatur senior, ngobrol dengan pelatih, kemudian ikut grup WA, grup-grup di Facebook gitu ya, untuk mendapatkan aneka pengetahuan tentang dunia catur. Dan proses yang lanjutan buat Duta adalah ketika saya lihat Duta mulai serius, ya udah saya investasi tambahan, cari pelatih. Zaman dulu belum ada model Zoom kelas online, itu masih belum. Sehingga pilihannya adalah ke KONI, belajar di sana rame-rame, atau privat gitu. Akhirnya pilihannya adalah kita coba dulu privat gitu ya. Akhirnya ada pelatih pertama Duta adalah Master Nasional Saiful Hidayat gitu ya, dari DKI Jakarta, dan kemudian dia membimbing Duta seminggu sekali untuk berlatih catur. Jadi itu proses pertama. Nah dari itu terus kemudian udah ini fase proses belajar tanding untuk melihat apakah ini cocok buat Duta atau enggak. Iya, betul. Jadi buat kami ketika anak-anak menekuni, tertarik sebuah hal, dicoba ditekuni, maka dilihat seberapa ini berkembang, seberapa besar kapasitas anak-anak untuk melihat bahwa ini cocok nggak sama dia. Iya, dan dalam konteks Duta, waktu kemudian Duta mulai ada pelatih, terus kemudian katanya dia lebih serius belajar catur, mesti kami sudah mulai menginvestasikan lebih gitu ya, dan kami waktu itu berpikir kayaknya, wah bisa nih jadi salah satu mungkin cara Duta untuk bertumbuh. Dia nggak terlalu tumbuh ya? Ya, jadi hampir setahun gitu ya, naik turun gitu itunya. Ini semangat yang kayak di awal dia belajar kayak gini-gini kok kayak nggak ada gitu. Terus kami mulai merefleksikan ini anak ini beneran mau dicatur atau bagaimana. Jadi main caturnya ya gitu. Main gitu ya, ikut lomba-lomba, ikut kompetisi, menang nggak menang gitu ya, naik turun gitu ya. Tapi tidak terlihat seperti ada yang berkembang terlalu signifikan ya. Ya, tidak pernah jadi juara 1 gitu ya. Kadang-kadang juara 3, juara 2, juara 5 gitu ya. Tapi lumayan gitu. Dalam artian bahwa kalau menurut saya dia punya potensi, tetapi kenapa potensinya nggak berkembang? Ya, sehingga kemudian kami cari lagi, setelah cukup bersama Saiful, kami cari pelatih dengan yang lain gitu ya. Dan ini proses yang penting juga untuk mencari pelatih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya, pelatih kedua Duta itu waktu itu adalah IM St. Vincent. Masih IM waktu itu. Waktu itu masih IM, sekarang sudah Grandmaster. Dan kemudian belajarnya online. Ya. Dan Duta ternyata cocok. Ya, Vincent ini ngajarin tentang cara berpikir dan sebagainya. Duta cocok, tapi prestasinya juga masih gitu-gitu aja. Gitu. Ya, ini sempat jadi dilema buat kami karena ini mau diterusin nggak? Karena kalau kita mau serius, berarti kalau buat saya, kami harus investasi lebih dalam, lebih banyak pada saat bersamaan. Anak ini memang suka dan memang secara kualitas dapat. Jadi alat uji kalau buat kami adalah
sudah tertarik, bagus, tertarik diasah jadi skill, oke, meningkat, terus kemudian dilihat hasilnya. Apakah anaknya belajar dengan cepat dan masih bisa di-extend terus. Ya, itu kapasitas belajar. Kemudian hasilnya seberapa sering menang, seberapa bagus hasilnya. Nah, kalau dua hal itu masuk, maka itu tanda bahwa potensi kekuatan dia. Iya, soalnya ini kan juga adalah olahraga yang memang menang kalah ya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak waktu kakak-kakaknya, misalnya kayak Tata gitu ya. Tata itu kan seni. Kalau di seni itu kan nggak ada menang kalah. Nggak Jadi ada kompetisi. nggak ada kompetisi. Jadi malah justru originalitas, malah justru dia memang sesuai dengan karakternya itu jauh lebih penting. Tapi kalau di lomba sport gitu kan memang itunya adalah prestasi, adalah menang. Jadi menang itu jadi salah satu indikator kalau buat kami apakah memang Duta fit di titik ini gitu ya. Ya. Itu yang kemudian jadi ujian dan di menjelang sekitar 9 tahun gitu ya. Ketika ada menjelang pelada itu kami ngobrol sama Duta. Dut, ini kamu cocok gak ya sama sini gitu ya? Beneran mau lanjut nggak sih? Beneran mau lanjut nggak ya gitu ya, karena ya kalau kita investasi, kamu belajar privat dan sebagainya, kursus, maka ya kita lihat perkembangannya gitu ya. Dan ternyata dia tiba-tiba jadi juara DKI. Dan dikirim ke Kejurnas di Aceh. Jadi mewakili DKI, dikirim ke Kejurnas Catur Junior di Aceh. Di sana ya Bapak Belur. Gitu. Ya, belum levelnya masih jauh gitu ya. Sehingga tapi kalau di titik itu, kalau buat kami gitu, oke, anak ini punya potensi. Tapi dia butuh waktu ya dibandingkan dengan teman-temannya yang memang sejak kecil mereka berlatih sudah lebih lama atau berasal dari keluarga pecatur dan sebagainya yang lebih terasah. Nah, Duta ini tidak lahir dari keluarga pecatur, di sekitarnya nggak ada yang main catur, dan memang baru mulai belajar setahun terakhir gitu ya. Sehingga kalau buat saya, oke, kamu mau serius nggak? Kalau kamu mau serius, ya kita main panjang gitu ya, maraton gitu. Tapi kamu perlu belajar dengan serius, dengan latihan dengan baik gitu. Nah, Duta komit gitu. Nah, ini yang menarik dari Duta itu adalah anaknya memang tipe anak yang komit gitu ya. Jadi kalau itu memang maunya dia mau latihan, dia mau berusaha dan dia tahan gitu ya untuk mengatasi kesulitan. Iya, jadi walaupun dari sisi prestasi itu hitung-hitungannya mungkin sepertinya dia seperti lambat gitu ya, karena kan misalnya kayak salah satu indikator dari atlet yang berhasil itu adalah menang kejurnas misalnya. Duta itu bertahun-tahun itu ya nggak pernah menang kejurnas. Yeah. Gitu. Jadi kayak yang itu kalau buat Duta kan kayak yang dia udah berusaha, padahal dia kami lihat dia konsisten, dia latihan, dia sesungguh-sungguh. Tapi memang Duta itu seperti spesialis nomor 2 gitu ya Mas Arya. Ya, di level daerah gitu ya, di dalam turnamen-turnamen di Jakarta dia lumayan berprestasi, kadang juara 1 gitu ya, dan juara 2 di kelompok umurnya, tetapi belum pernah mencapai tingkat yang berprestasi di level nasional. Dan itu menantang gitu ya. Menantang. Dan Duta itu ternyata setelah berkembang, itu ketika dia waktu itu melawan teman-teman sebayanya, itu dia bisa kemungkinan kalah lawan teman yang biasa-biasa aja. Tetapi kalau tanding lawan orang tua, itu dia ganas. Dia sering menang melawan orang tua. Dan itu menjadi fenomena yang menarik buat Duta, yang di dalam catatan kami bahwa anak ini punya potensi, tetapi masih belum stabil. Iya, dan itu yang membuat kita akhirnya ya udah deh, kita investasi ya, gitu ya, karena kita jaga jadi terus, walaupun dari indikator tuh remang-remang juga sih. Iya, bertahun-tahun itu gitu. Jadi kalau kemudian dia mulai 8 tahun, 9 tahun ke Jurda, 10 tahun enggak, 11 tahun, umur 11 enggak gitu ya. Kayak terus pernah lagi 12 apa yang kemudian dia menang lagi di Kejurda DKI, terus kemudian dikirim ke di kepulauan gitu ya, di Sumatera gitu, yang kemudian di Kejurah di sana ya belum berprestasi lagi gitu ya. Dan ya ini yang kemudian menantang, ini anak ini bagus gitu ya. Terus banyak orang juga yang mengapresiasi style permainan Duta, tapi
belum pernah terbukti gitu ya menjadi juara nasional. Ya, tapi sebenarnya teman-teman, kalau dari sisi kami, kenapa kemudian kami akhirnya oke, nggak apa-apa deh, kita akan coba support Duta di catur. Itu adalah karena tadi yang saya bilang di awal, Duta itu sebenarnya suka juga basket. Dan di awal tuh memang Duta tuh lebih suka basket dibandingkan catur. Dan dia bahkan kalau di basket tuh sudah punya impian bahwa dia akan mau di draft NBA gitu di usia 17. Padahal Duta tuh imut banget, dan kita semua tahu pemain NBA tuh semua pasti tinggi-tinggi. Jadi waktu itu sederhana juga, kita pikir kalau basket itu kan fisik banget ya. Dan Duta tuh lebih sering mental ya kalau lagi body contact gitu. Sementara kan kalau catur gitu ya, kayaknya walaupun badannya kecil tapi dia bisa lawan orang-orang yang lebih besar, orang yang lebih tua, orang-orang siapa aja, itu tuh kayaknya lebih aman. Itu juga salah satu poin sih kalau buat dalam kondisi Duta ya. Jadi satu hal yang ketika dia lawan orang dewasa gitu ya, orang yang lebih tua itu biasanya saya pesannya ke dia gini, kalau orang tua itu dia menang itu biasa itu, karena kan lawan anak kecil, menang wajar kan, tapi kalau dia kalah dia malu. Jadi yang sebetulnya lebih tertekan, lebih stres itu dia, Dut, bukan kamu. Mungkin karena itu dia lebih sering menang lawan orang tua. Ya, dan itu menjadi penyemangat Duta, karena kemudian ya dia kalau lawan orang dewasa, orang yang lebih tua itu kan menang dan bangga kan gitu. Iya. Dan ya di luar latihan privat, latihan online, itu dia latihan menggunakan materi online. Ini yang juga sering jadi dalam tanda tanya pertanyaan, mau catur kok online gitu ya. Di zaman dulu belum populer, dia kan belum pandemi ya. Dan kemudian catur itu ya ketemu, ya betul sih gitu ya. Tapi kan kalau belajar ketemuan itu mahal gitu ya, belajar ketemuan itu jarang kesempatannya. Di Indonesia apalagi ya. Ya, sehingga kalau buat kami online itu kesempatan Duta mendapatkan guru-guru berkualitas, mendapatkan kesempatan paparan yang luas, yang tidak terbatas secara fisik. Jadi walaupun tidak ideal, buat kami penting. Jadi catur itu ada dua, satu ilmunya bisa online dan offline. Tapi kalau tanding gitu ya, ada tanding online, tapi yang memang berharga memang tanding-tanding yang sifatnya online, offline. Ketemu. Ya, yang papan, yang ketemu, karena itu ada variabel mental, ya, dan yang lain-lain yang memang harus diasah dan diuji. Iya, tapi memang proses Duta itu dari mulai tadi kenal usia 8, terus mulai ada prestasi di usia 9, itu mungkin ya sampai dia usia 14 tuh ya masih gini aja terus. Yeah. Itu isinya tuh ibaratnya tuh kayak belum terlihat hasilnya, tapi yang kami lihat itu adalah konsistensinya Duta. Itu sih yang bikin kami akhirnya, memang dia belum bisa membuktikan dari sisi yang konsisten menang gitu ya. Walaupun kami juga tahu nggak ada itu konsisten menang terus tuh nggak ada. Tapi kan namanya juga kadang-kadang kita mikir ini tuh kok jadi gini, Duta itu seakan-akan kalau lagi di Arab dia kalah, kalau lagi nggak di Arab dia menang gitu. Jadi bukannya nggak pernah menang, ya menang aja, kalah gitu. Kadang-kadang juara, kadang-kadang enggak gitu. Jadi ini unpredictable gitu ya. Iya, dan ini kan apa namanya, udah mana kemudian kalau pas kalah dia bisa guling-guling, dia bisa nangisnya gimana. Jadi kan kita juga ini beneran ini enggak ya gitu kan waktu kecil ya gitu. Jadi kalau Anda mengalami anak-anak yang emosi karena kalah, kami juga mengalami. Duta juga nangis dan bahkan meraung-raung gitu. Jadi kalau buat saya salah satu kenangan menemani Duta itu ya kalau dia kalah dia nangis. Dan kemudian terus gimana? Ya udah bawa ke luar area gitu ya, dari area pertandingan ya, temani gitu ya, kasih space gitu ya. Kadang-kadang dia nangis gitu sampai kecapean nangis terus tiduran gitu ya. Tapi ketika waktunya harus tanding lagi babak berikutnya dia siap. Nah, itu poin yang akhirnya membuat kalau saya itu jadi ikhlas gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa di sini. Kayak soalnya anak itu bangkit sendiri. Ya. Jadi senangis apapun Duta, semarah apapun dia atau sekecewa apapun misalnya dengan kekalahan di babak sebelumnya, itu dia begitu kayak mau mulai babak baru, itu dia udah kayak itu lagi gitu. Dia kayak oke, itu lagi. Padahal tuh sebelumnya dia lagi wow gitu kayaknya. Dan saya lihat, wah ini jadi nggak jadi pecatur, ini sikap mental yang
yang bagus gitu loh, bahwa kemudian karena kan hidup itu memang tidak selamanya selalu menyenangkan, selalu berhasil, pasti ada masa sulit, dan yang menantang itu kan adalah seberapa cepat kita bangkit kan Ya, dari setiap dan itu yang berharga. Itu yang berharga dari kompetisi apapun. Ketika anak berlomba, merasakan menang, merasakan kalah, ujiannya adalah seberapa dia bisa bangkit, seberapa dia bisa mengelola kekalahannya, ya seberapa bisa maju lagi dan seterusnya. Kalau buat saya, salah satu ukuran yang saya lihat, apakah anak ini cocok di dunia kompetitif sport gitu ya, itu adalah seberapa dia bisa bounce back. Kalau dia kalah, seberapa dia bisa kembali lagi tanpa disuruh, tanpa orang lain. Betul-betul yang berasal dari dirinya. Kalau dia bisa bangkit lagi dari kekalahannya, bisa latihan, bisa ngurusin tanding dan sebagainya, maka itu tandanya anak ini kuat. Anak ini cocok di dunia kompetisi. Tapi kalau dia tidak bisa, harus dimotivasi, harus didorong-dorong, harus dihibur-hibur dan sebagainya, menurut saya itu pertanyaan besar. Anak ini survive nggak kalau di dunia kompetisi? Iya, dan perkara nangis atau kecewa banget gitu ya. Saya malah dapat sebuah insight dari salah satu coach Duta itu yang mengatakan bahwa nangis tuh bagus gitu. Tanda bahwa anak itu tahu dia melakukan kesalahan dan dia kesal karena melakukan kesalahan itu, dan itu tanda bagus, karena kalau dia kalah dan dia nggak apa-apa, itu yang malah justru kalau katanya gitu, itu yang malah harusnya kita, lah ini gimana sih kok dia kalah tapi dia cengengesan aja, berarti dia nggak sadar ada sebuah kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau dia kalah dan dia marah, dia kalah, dia kecewa, dia kalah, dia nangis, itu bagus Bu, nggak apa-apa, berarti dia tahu dia ada yang salah, dan itu biasanya itu nempel, dan itu besok-besok dia nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Tinggal seberapa cepat dia siap untuk perang lagi gitu, dan itu ya yang kita pegang. Jadi itu penting, gitu ya, penting. Jadi kalau anak-anak misalkan kalah, nangis dan sebagainya, kasih space. Karena memang dia perlu emosi itu perlu diterima, emosi itu hal yang baik, yang wajar. Namanya kecewa itu ya wajar. Nah, problem orang tua di lapangan yang sering itu adalah orang tua ikut marah. Ya, anaknya kan sudah sedih, anaknya kan kalau orang tuanya ikut marah-marah gitu. Aduh, saya suka lihat di lapangan gitu kan, suka, aduh ini kasihan juga nih anaknya. Tapi ya orang tuanya emosi wajar, gitu ya. Tapi anak kita kan udah juga lebih menderita gitu. Jadi ini tantangan kalau kita sebagai orang tua homeschooling gitu ya. Orang tua atlet gitu ya, yang bertanding gitu adalah menjaga emosi kita agar kita itu support anak-anak. Jadi kalau lagi kalah gitu ya, kasih space gitu. Karena kalau teorinya kan regulasi emosi itu prinsipnya ada dua. Satu, emosinya diterima, emosi itu nggak apa-apa, sedih, kecewa, marah itu nggak apa-apa. Yang kedua adalah bagaimana mengekspresikan emosi. Ekspresikan emosi inilah yang dikelola. Ya, bukan kemudian sembarang terus marah, lempar barang, membenturkan kepala, menyakiti diri dan sebagainya. Itu yang dijaga. Nah, jadi emosi boleh, setelah itu kasih space, ruang yang aman, terus kemudian anak-anak berlatih nafas, berlatih supaya mereka bisa mengelola emosinya dengan lebih sehat. Oke. Ya, yang selanjutnya ya sebenarnya Duta itu memang isinya latihan. Berjam-jam. Sehari bisa 5 jam, bisa lebih gitu ya. Dan ya itulah kehidupan dia, dan ya udah, karena dia memilih untuk itu dan dia merasa aku mau jadi Grandmaster, dan ketika kami tanya kamu tahu konsekuensinya, ya aku harus latihan keras gitu ya. Maka ya udah. Itulah dunia dia, dan kami beruntung karena kami homeschooling sehingga Duta punya fleksibilitas yang besar untuk lebih banyak mengalokasikan waktunya untuk melatih dirinya di catur. Iya, dan ini juga menjadi beruntung yang lain lagi ketika kemudian tawaran pelatnas junior itu datang kepada Duta. Itu Duta udah nggak pakai friksi dia, jadi karena dia memang hidupnya udah catur. Setiap hari tanding catur, tinggal pindah tidur aja gitu kasarnya ya gitu ya. Ini kesempatan besar yang kami dapatkan, yang Duta dipercaya, dipanggil untuk masuk ke pelatnas junior. Usia 15 tahun. Itu ya. SMP kelas 2. Ya kami merasa bahwa oke, ini kesempatan. Kami juga agak maju mundur karena takut, kan masih kecil ya. Berani nggak lepas Duta gitu ya. Duta sendiri
juga agak-agak takut gitu ya, tapi dia tahu bahwa ini jalan yang baik buat dia kalau dia mau jadi Grandmaster. Dan betul gitu ya, ketika kemudian dia masuk ke pelatnas junior, kemudian dia dapat pelatihan yang bagus, dia dilatih oleh Grandmaster Susanto Megaranto, kemudian makin meningkat kualitasnya. Dia berada di lingkungan yang tepat, setiap hari latihan catur dengan cara yang baik, yang kompetitif. Dengan teman-temannya yang memang hidupnya untuk catur. Kurang lebih setahun kemudian mulai kelihatan buah-buah. Nah, tapi juga ini ya, buah itu tidak orde minggu bulan ya. Buah itu ordenya tahun gitu ya. Jadi setahun kemudian, ketika kemudian dia dikirim ke Asian Youth Chess Championship di UAE, di Al Ain gitu ya. Dia bertanding di U16 gitu ya, dan dia menang. Dia nilainya sama, juara 1, 2, 3, karena skornya dia lebih rendah, dia akhirnya dapat perunggu. Tapi dengan cara itu dia dapat menjadi FIDE Master. Ya, itu yang kemudian jadi kesempatan Duta latihan terus dan sebagainya. Kemudian dia ditunjuk jadi anggota tim Olimpiade catur, dan ketika tanding di Hungari dia berprestasi, dia kemudian dapat norma internasional master dan seterusnya. Jadi ini proses-proses yang terjadi. Jadi memang kalau di dalam sudut pandang saya sebagai orang tua, untuk bisa berprestasi di catur itu variabelnya banyak. Ya. Pertama variabel kapasitas anaknya. Kemudian yang kedua adalah variabel pelatih. Kualitas pelatih itu akan menentukan sejauh mana dia bisa berkembang. Ya, bukan cuma menghafal, tetapi dia tahu cara berpikirnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah variabel terkait dengan kompetisi. Ya, butuh kompetisi ya, dan kompetisi itu tidak murah gitu ya. Kalau di Indonesia aja kita harus kadang-kadang kompetisi ke luar kota dan sebagainya. Kalau mau catur, mau masuk di dunia catur profesional, kejar title itu harus keluar negeri dan sebagainya. Dan kami bersyukur karena ada support yang berikutnya, yaitu support yang besar dari PB Percasi, sehingga kalau dia dikirim itu ya karena dia berprestasi dan mendapat kepercayaan dari PB Percasi. Ya, dari DKI Jakarta juga. Dan juga dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta, Ketua Percasi Jakarta, Pak Kenneth Haryanto, ternyata mendukung Duta untuk mengejar Grandmaster, dan dia mengirim Duta dan satu pecatur yang lainnya dengan biaya personal beliau. Dia dikirim ke Eropa, tanding selama sebulan, dan itu memberikan pengalaman yang besar untuk Duta. Ratingnya naik walaupun dia belum sampai meraih norma Grandmaster. Dan ya kami sih berharap ada kesempatan-kesempatan semacam ini, karena kalau memang mau jadi Grandmaster nggak sanggup kalau harus dari dukungan keluarga saja gitu ya, karena tidak murah. Tanding catur yang serius itu biasanya ada di Eropa, dan ya kualitas latihan sekaligus kualitas kompetisi memang perlu dipaparkan lebih banyak. Ya, yang menarik juga selama Duta berpisah dengan kami ketika dia masuk ke pelatnas junior itu, memang kalau buat saya itu ada sebuah pelajarannya sendiri gitu ya, bukan hanya tentang catur tapi tentang kemandirian, tentang kemampuannya bertahan, tentang kan kalau ibaratnya selama ini kalau Duta kalah atau Duta apa, kita kan bisa rere, bisa masakin, bisa apa, memberikan kebahagiaan, tapi sekarang dia harus meregulasi emosinya sendiri, dia harus bisa menghibur dirinya sendiri, dia harus bisa menyemangati dirinya sendiri untuk maju terus. Dan itu sebenarnya juga salah satu mode pertumbuhan yang saat ini betul-betul buat kita itu penting gitu ya Mas Ari. Yeah. Jadi bukan cuma memang kita lagi mengejar title ya teman-teman, lagi mengejar dia pengen jadi Grandmaster, tapi di perjalanan menuju Grandmasternya itu kami tetap berusaha melihat kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin bukan terkait sama titlenya sendiri. Yeah. Gitu. Jadi ini bukan cuma tentang prestasi kalau buat kamu. Ini adalah tentang hidup, tentang pertumbuhan seorang manusia. Iya. Jadi kalau buat kami misalkan, kami nggak pernah mau rugi, gitu ya. Jadi dalam melihat apapun yang dilakukan anak-anak. Jadi misalkan di awal-awal, gitu ya.
oh anak-anak belajar bertekun. Buat kami bertekun itu penting. Kalau seandainya dia nggak catur, ya nggak apa-apa. Tapi kapasitas kemampuan bertekunnya kan tetap bisa kepakai di tempat yang lain. Anda kata dia nggak catur pun nggak apa-apa, logikanya kan terbangun. Gitu. Demikian juga ketika kemudian dulu tadi ya masalah pertandingan pertama, jadi punya kesempatan belajar nulis. Kemudian kami dorong duta belajar bahasa Inggris supaya apa? Karena supaya kamu bisa belajar dari grandmaster dari berbagai dunia, gitu ya, dari berbagai negara dan sebagainya. Karena pelatih di sini kan sangat terbatas, dan itu membuat dia belajar bahasa Inggris dengan baik, sehingga ketika dia makin besar, dia ikut kelas-kelas online dari India, terus guru-gurunya, pelatihnya dari berbagai negara dan sebagainya. Dan tidak masalah karena menggunakan bahasa Inggris dan kita bisa menguasai dan bisa mengikutinya. Kemudian masalah keberanian, kemandirian. Ketika duta catur, kami berusaha mengasah kemandirian dia. Awalnya tanding ditemani, diantar, lama-lama berangkat sendiri. Awalnya dalam kota, lama-lama keluar kota, sampai akhirnya keluar negeri. Dia bisa pergi ke luar negeri. Jadi hal-hal semacam itu kalau buat kami lakukan dengan sadar bahwa ini bukan cuma sekedar prestasi catur, tetapi bagaimana melalui catur ini duta juga mengasah kapasitas hidupnya. Iya, dan ini kan juga dia kemandirian tadi, dia belajar tentang literasi keuangan kan, dia harus mengatur uangnya sendiri. Dia belajar report berapa pengeluarannya untuk misalnya dia harus reimbus atau apa. Itu kan hal-hal yang akhirnya dia pelajari secara natural dalam prosesnya mengejar title, tapi bonusnya tuh jadi banyak banget gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi kalau buat kami gitu ya, buat saya ini bukan sekedar menjadi international master atau kemudian nanti menjadi grandmaster, tapi ini adalah proses bertumbuh gitu ya, dan ini pertumbuhan yang dipilih oleh duta sehingga buat kami sebagai orang tua kami ingin mendukung dia, dan dukungan yang saat ini ada ketika dia sudah di pelatnas adalah menjadi supporter dari jauh. Kalau dibutuhkan jadi ambulan gitu ya. Kita siap meluncur gitu ya. Misalnya duta mau tanding ke luar negeri, maka ibunya datang membantu packing, mengajari dia, menyiapkan semua persiapan non teknisnya sehingga dia bisa berangkat dengan lancar dan sebagainya. Jadi semacam itu yang kami lakukan, termasuk memberikan dukungan moral ketika menang maupun ketika kalah, bahwa ya it's part of life gitu ya, bagian dari perjuangan, dari pertumbuhan yang memang perlu terus dijalani. Iya, karena seumur duta pun gitu ya tidak selalu terus berhasil. Iya. Itu terus pasti ada jenuhnya lagi, ada gagalnya lagi, ada karena ada pertandingan-pertandingan yang kayaknya dia udah ini bisa nih, ternyata nggak bisa gitu. Tapi ada pertandingan-pertandingan yang kemudian ternyata dia bisa. Jadi kadang-kadang persiapannya tuh dia merasa mungkin sama ya. Tapi memang ya itu tadi gitu. Ini kehidupan naik turun dan ya. Dan dalam kompetisi banyak sekali variabel. Kita tidak bisa pastikan kemenangan. Yang bisa kita pastikan adalah persiapannya. Jadi saya selalu menyampaikan ke duta, pokoknya latihan sebaik-baiknya, jadilah pemain kuat, kesempatan-kesempatan itu akan datang. Keajaiban itu akan terjadi ketika tiba-tiba ada kesempatan dan kamu siap. Maka bisa terjadi lompatan-lompatan yang tidak pernah terpikirkan. Iya, dan walaupun catur ini adalah tentang menang kalah sebenarnya melawan orang lain, tapi sebenarnya yang dia lawan itu adalah dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam membersamai anak-anak teman-teman itu juga bisa kemudian melihat gitu ya keuntungan-keuntungan lain dalam prosesnya. Jadi misalnya emang ada tujuan besar gitu ya, tapi teman-teman tetap bisa mendapatkan atau melihat keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam proses membersamai anak-anak. Pertumbuhan itu kaya, bukan cuma menang kalah, tetapi banyak aspek kehidupan lain yang bisa kita dapatkan untuk anak-anak dari kegiatan-kegiatan ini.